Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Injil hari ini menggambarkan bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi korban kebejatan dan kecongkakan pemerintah Herodes. Yohanes mati tanpa diadili oleh pengadilan dalam sebuah perjamuan yang Herodes adakan dengan orang-orang besar di kerajaannya. Injil hari ini menyampaikan informasi kepada kita tentang praktek kuasa pada zaman Yesus. Saudara dan saudari, dari awal Injil Markus, kita melihat situasi yang menegangkan. Markus telah mengatakan, setelah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memaklumkan Injil Allah. Dalam Injil kali ini, kita tahu bahwa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu kita bertanya pada diri kita, apa yang akan Herodes lakukan dengan Yesus? Akankah Yesus mengalami nasib yang sama seperti Yohanes? Ayat 17 sampai 20. Penyebab pembunuhan Yohanes. Galilea, tanah di mana Yesus hidup, diperintah oleh Herodes Antipas, putra Raja Herodes Agung, dari tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 29 setelah Kristus. Semuanya selama 43 tahun. Selama masa hidup Yesus, pemerintahan Galilea tidak pernah berganti. Herodes Antipas adalah penguasa absolut atas segala sesuatu. Herodes tidak mau mendengarkan siapapun dan melakukan apapun yang ia sukai.
Namun penguasa yang sesungguhnya di Palestina dari tahun 63 sebelum Masehi adalah Kekaisaran Romawi. Herodes, agar tidak dicopot jabatannya, berupaya menyenangkan Kekaisaran Roma dengan segala cara. Herodes menarik pajak rakyatnya untuk disetor ke Kekaisaran Romawi. Saudara dan saudari, satu-satunya kekhawatiran Herodes yakni masalah keamanan dan jabatan. Karena itu Herodes akan tertekan jika ada orang yang melakukan tindakan subversif. Flavius Josephus, seorang penulis pada masa itu, mengatakan, alasan pemenjaraan Yohanes Pembaptis adalah rasa takut Herodes akan adanya pemberontakan dari rakyat. Herodes suka disebut dermawan oleh rakyat, tapi kenyataannya ia adalah seorang tiran. Kecaman Yohanes terhadap diri Herodes adalah tetes darah yang mengisi cawan itu, dan Yohanes dijebloskan ke dalam penjara. Ayat 21-29, rencana pembunuhan Yohanes. Perayaan dan perjamuan pesta dengan tarian dan pesta pora adalah situasi di mana rencana pembunuhan dilakukan. Yang hadir pada saat pesta itu adalah tamu agung dari istana, para pejabat, dan orang-orang penting dari Galilea. Dalam situasi ini, pembunuhan Yohanes direncanakan. Yohanes sang nabi adalah penjahat hidup dalam sistem yang korup. Itulah sebabnya Yohanes disingkirkan dengan alasan balas dendam pribadi. Saudara dan saudari, semua ini menyingkapkan kelemahan moral Herodes. Begitu banyak kekuatan yang berada pada tangan Herodes yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Di bawah antusiasme pesta dan anggur, Herodes bersumpah untuk memberikan sesuatu kepada penari muda itu. Ia berusaha mempertahankan sumpahnya itu. Bagi Herodes, hidup rakyatnya tidak ada nilainya dan tidak berguna. Herodes memperlakukan rakyatnya seperti yang ia inginkan dan memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap rakyatnya, sama seperti dia menaruh kursi-kursinya di rumahnya. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman Allah pada hari ini, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menggunakan kuasa yang kita miliki. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.